Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu di bab ketenagakerjaan. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami dan menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SFD. Di materi selanjutnya di bab ketenagakerjaan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pembahasan ini, siswa diharapkan dengan semangat dan mati raga mampu menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja, mampu menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia, mampu menjelaskan penyebab pengangguran, dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan dampak negatif pengangguran dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti belum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sementara itu, masih banyak tenaga kerja di pasaran yang berpendidikan rendah. Ini berarti tenaga kerja tersebut belum siap pakai. Untuk itu perlu ada usaha meningkatkan mutu kerja dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan dan individu itu sendiri. Kita mulai dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan kreatif. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi dan keluarga berencana. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga itu adalah upaya yang bisa dilakukan dari individu itu sendiri. Beberapa langkah yang harus diambil oleh individu dalam meningkatkan mutu diri yaitu yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Seseorang harus membekali diri dengan berbagai pengetahuan. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa wirausaha, yaitu seseorang bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha. Selanjutnya yaitu sistem upah. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya atau ceteris paribus. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja. Yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja, bahkan ada di antara mereka yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum provinsi. Yang selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, upah minimum. Sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan atau regional. Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja itu setiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan ini dirasakan masih belum cukup mewakili angka biaya sebenarnya di tiap daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum ini. Selanjutnya yaitu adalah tentang pengangguran. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap
lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran di negara tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerjanya, tingkat penganggurannya rendah. Yang kedua yaitu jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Pengangguran dapat dikelompokkan menjadi faktor penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerjanya. Yang pertama yaitu pengangguran konjung atau siklis. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomi suatu negara pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran. Daya beli masyarakat menurun, akibatnya barang menumpuk di gudang, perusahaan industri mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksinya. Apabila kegiatan produksi berhenti, maka sebagian buruh akan diberhentikan dan akan mengakibatkan pengangguran. Maka orang-orang yang menganggur akibat ini akan disebut dengan pengangguran konjung atau siklis. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pengangguran struktural juga dapat menjadi penggunaan alat yang semakin canggih. Banyaknya aktivitas yang pada awalnya dikerjakan dengan banyak tenaga kerja, namun dengan adanya peralatan yang canggih dapat dikerjakan dengan beberapa orang saja. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan ini antara lain adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Pengangguran friksional juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pergantian musim, ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim yang lainnya. Berdasarkan lama waktu kerja, dibagi menjadi 3 yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Pengangguran terbuka yaitu situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Situasi ketika orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga yaitu terselubung. Tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Dampak dari pengangguran terhadap pembangunan nasional yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita ini pengaruhnya yaitu adanya penurunan. Yang kedua ada penerimaan negara yaitu beban psikologis dan biaya sosial. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu cara mengatasi pengangguran siklis. Pengangguran siklis dapat diatasi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Dan yang kedua cara mengatasi pengangguran struktural dapat dilakukan dengan pengadaan pendidikan atau pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak dibutuhkan ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas dan modal yang ada, dan mendirikan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional ini dapat dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran musiman dapat dengan pemberian informasi yang jelas tentang lowongan pekerjaan pada bidang lain dan melatih seseorang agar terampil untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mempelajarinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Kalian mengerjakan tugas dengan baik dan jangan lupa mengerjakan catatannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat merefleksikan nilai-nilai SFD apa yang dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD.